saya bisa minta itu ChatGPT untuk bikin satu narasi, ya, pasal-pasal sampai itu keluar. Jadi ketika sekarang udah makin dipermudah lagi, justru itu pun bisa menjadi ancaman bagi mereka. Yes. Dan itu menjadi sesuatu yang membuat meninabobokan mereka, sehingga semuanya serba generasi microwave nih ya. Paling enggak, bro, kita kan, saya kasih quote-unquote ya, kita kan diceburin sama bapak kita. Iya. Ayah saya kan suka nyeburin. Iya. Dalam artian begini, it's a good thing lah ya. Semua bisnis saya harus underline ini, garis bawahi bahwa tidak ada satu bisnis yang bisa menjamin kesuksesan semua. Mata saya ketika anak saya kan baru menikah, you be surprised. Makeup artis itu mahal. Kalau saya diminta jadi pembicara, saya akan selalu ingatkan bahwa mindset changing is very important. Kalau mindset kita nggak bisa excellent, kita itu susah. Sekarang. Carilah talenta kita, gali sendiri, dan itulah biasanya arah di mana Tuhan panggil kita. Orang pintar banyak, Iya. tapi orang yang jujur tidak banyak. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini tamu istimewa kita bernama Brother Anthony Putirai. Wah, thank you for coming, bro. Thank you. Sebelum kita mulai, kita ngopi dulu sebentar. Kita coba. Cheers. Ini namanya kopi Robustanya Lampung. Lezat. Wah, memang Robusta memang luar biasa, nggak pernah salah deh, ya. Bro, tolong ceritain nih. Ini ada sebuah profil yang unik dari Bro Anthony ini, dan kemudian nanti setelah ini kita mau belajar nih ya, karena banyak sekali orang-orang sekarang ini, khususnya anak-anak muda yang bergumul dan banyak pertanyaan kalau misalnya mereka mau membuka sebuah usaha atau berkecimpung di dalam sebuah usaha, karena banyak banget nih sekarang yang lagi mulai partneran nih sama teman-temannya. Anak saya ini tiba-tiba ketemu sama temennya, "Dad, aku mau buat ini, Dad." Terus kayaknya agak-agak apa ya? Bingung juga ya? Iya, random gitulah pokoknya. Temennya ngomong apa diikutin gitu-gitu. Gimana nih? Baik, bro. Jadi saya sedikit kasih saya latar belakangnya Ya, ya, bahwa saya masuk di berbagai industri bisnis ya, dari perhotelan, properti sampai ke tambang. Factory pun juga Factory, ada. ya. Kayak pabrik furniture. Jadi saya more or less, puji Tuhan, saya dapat pengetahuan lah sedikit, bisa sharing gitu sama anak-anak muda. Itu benar, akhir-akhir ini anak-anak muda, dan saya banyak juga mentoring anak muda ya, mereka orang pengen melakukan sesuatu, berpartneran segala macam, itu nggak salah. But I want to start with something. Banyak anak-anak muda ini terlalu cepat untuk mau mengambil keputusan menjadi pengusaha. Which is not wrong. There's nothing wrong, nggak. Itu bagus malah ya. Tapi persoalannya begini, kita baru selesai kuliah, lalu kalau nggak kerja, terus cari uangnya gimana untuk saving bisa membuka usaha itu, kecuali ada orang tua yang kaya. Ada yang backup dengan capital misalnya. Benar kan? Iya kan? Bagi saya sih nggak masalah. Kenapa kita harus langsung jadi pengusaha? Kerjalah dulu. Ya, begitu lulus kuliah umur 21, 22, cari pengalaman kerja, which is good. Untuk pengalaman, untuk networking. Setelah ya sampai umur 30 ada saving sedikit, ada pengalaman sedikit, barulah join, gabung sama teman-teman atau cari yang namanya investor, strategic investor. Ini yang bagi saya harus kita sampaikan. Jadi nggak harus kita langsung lulus jadi pengusaha, karena pengusaha itu tantangannya juga banyak. Tapi memang di generasi sekarang ya, apalagi millennials dan udah mulai ke Z nih ya, banyak memang yang ini yang saya juga dengar dari banyak orang. Terus kemudian ada beberapa juga, ya ada juga sih pengalaman pribadi ya, mereka tuh agak susah loh kerja sama orang, bener nggak? Yang generasi sekarang nih, itu betul. Kayaknya nggak bisa relate sama orang karena mungkin udah di dunia digital, mereka nggak tahu how to relate to people segala macam. Contoh sederhana lah ya, sederhana. Satu hari kita lagi di tempat olahraga, di gym, di tempat fitness rame-rame. Datanglah satu anak yang memang kelihatannya anak-anak model-model millennials.
biasanya kalau di tempat-tempat itu kalau lagi orang lagi pakai alat, biasanya dia akan bilang, permisi Pak, boleh sama-sama nggak, boleh join nggak? Ini nggak ada ngomong, nggak ada apa, main pakai aja dan orang lagi tengah-tengah pakai dan lain sebagainya. Akhirnya saya bilang sama teman-teman saya, lu jangan kesel, karena memang budaya mereka begitu. Setelah kita temenan, saya punya kesempatan untuk ngomong sama dia, dan akhirnya dia kasih tahu gini, Kak, saya nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah diajar loh sama orang tua untuk itu. Saya minta maaf ya Kak. Tuh, akhirnya tahu tuh nggak latar belakangnya mereka. Menurut Bro Anthony gimana? Itu bagus sekali. Jadi ini kan bicaranya tentang adab ya, atau sopan santun. Kalau kita ketimuran ya kita harus mengajarkan sebagai orang tua. No matter what, we still need to tell them apa yang namanya sopan santun kan. But kebiasaan-kebiasaan ini terbawa sampai mereka orang kerja. It is true, mereka orang terlalu banyak expose-nya ke digital sehingga mereka orang lebih ke egosentris sendiri, self-centered gitu loh. I can do it for my iPad, my gadget gitu kan. Dimana nanti akhirnya dia orang juga akan mengalami juga satu titik, ini orang perlu yang namanya human touch. Oke? And ini yang menarik bagi saya tentunya sebagai pengusaha, saya harus melihat 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. AI ini kan sudah mulai mengancam, ya tanda kutip ya. Ada ChatGPT segala macam, itu akan menggerogotin loh. Ini menarik nih, mengancam. Kenapa mengancam? Nah, begini aja. Itu kata unik loh, mengancam. Exactly. Jadi dari sekarang, umpamanya komposer, ya lagu, kita nggak perlu lagi cari komposer. Kita bisa minta ChatGPT kan. Oh, itu maksudnya. Oke. Umpamanya sebagai lawyer, saya bisa minta itu ChatGPT untuk bikin satu narasi, ya pasal-pasal sampai itu keluar. Ya walaupun banyak yang masih kurang-kurangan gitu ya. Istilahnya berarti gue nggak usah belajar nih, bisa suruh robot yang buat. Exactly. This is scary. Jadi dari sini saya cuma hanya mau menyampaikan kepada anak muda, please be careful. Harus yang lebih spesifik. You have to have a knowledge, a skill yang lebih spesifik. Banyak sekarang teman-teman bicara tentang startup. Saya kasih tahu sekarang, cobalah di Google berapa banyak startup company yang bangkrut. Jadi nggak usah juga terlalu berlebihan, overrated bahwa startup company. It sounds good only, but times will tell. Ya, apapun juga kita percaya dalam Tuhan itu ada proses kan. Nggak mungkin kita hari ini kita masukin modal kita besok bisa untung. Itu namanya apa? Trader. Benar nggak? Kalau investor, you need time. Betul. Gitu loh bro. Betul. Jadi sekarang ketika udah makin dipermudah lagi, justru itu pun bisa menjadi ancaman bagi mereka. Dan itu menjadi sesuatu yang membuat meninabobokan mereka, sehingga semuanya serba generasi microwave nih ya, serba mau cepat gitu ya, serba mau instan. Iya benar. Mereka lupa yang namanya proses, dan mereka ketika diperhadapkan sama proses mereka menolak dan mereka bisa akhirnya marah sendiri dan tidak mau diproses. That is correct. Dan itu yang justru mengerikan dari behavior generasi yang ya nggak usah generasi sekarang lah, kita juga kebanyakan juga pasti nggak suka diproses lah ya kebanyakan. Ya paling enggak bro, kita kan saya kasih quote-unquote ya, kita kan diceburin sama bapak kita. Ayah saya kan suka nyeburin. Dalam artian begini, it's a good thing lah ya. Saya barusan bikin acara yang cukup besar di Full Gospel Businessman Fellowship International, yang didatangi nama Pak Ganjar, Pak Arsad segala macam, dan ada Profesor Reynald Sali. Dia ngomongin begini, anak kita itu kita perlu ceburkan, put them into the battlefield. Battlefield itu untuk apa sih? Peperangan kan. Kalau nggak, mereka orang tidak akan bisa mengerti kalau kita selalu kekepin. Mereka orang tidak akan belajar what is the real world. Kita bisa belajar dari sekolah, tapi the real battle is in the real life. Suruh mereka berhadapan sama failure. Exactly. Justru kalau mereka nggak mengalami kegagalan, bahaya justru. Bener dong? Betul sekali. Kan? Makanya ada kata pepatah, why do we fall? So we can get back to our feet again. Wow. Sahabat kopi, ingat ya, kegagalan justru adalah sebuah proses yang indah sebenarnya. Jadi justru harus di-embrace nih kegagalan.
Bukannya berarti kita akan expect kegagalan, tapi maksudnya bersiaplah karena kegagalan itu menjadi bagian dari hidup. Dan justru itu jadi guru yang luar biasa, bener dong ya, bro? Betul sekali. Jadi guru yang luar biasa, dan itu sebabnya jangan mau gampangnya aja. Oke lah, ChatGPT, gue juga pakai sih sekali-sekali. Pengen nanya sesuatu, gue pakai juga sih. Iya kan? Misalnya mau tanya eksposisi sebuah ayat gitu ya, gue suka nanya tuh sama Chat. Emang gila banget sih. Itu bisa dapatnya wah luar biasa, dan gue bisa belajar sih dari situ. Bisa diminta dia bikinin sermon kan? Iya benar. Jadi khotbah kan ini. Iya. Gue minta buatin sermon ini gitu. Itu bisa di ChatGPT, dan udah gitu gratis lagi ya dapatnya ya. Jadi ya hati-hati juga. Nah ini juga jadi ancaman juga bagi orang-orang akhirnya nggak mau belajar, akhirnya dari situ aja, nggak mau menggali dengan sendirinya. Nah sekarang kalau kita katakan tuh ancaman. On the other side, sekarang kira-kira bisnis apa sih yang paling populer di Indonesia? Gue pernah baca gini nih, di sebuah artikel ya. Jangan buka 5 bisnis ini. Gue nggak pernah lupa tuh, nomor 1 coffee shop. Katanya coffee shop itu udah returnnya lama, udah gitu udah kebanyakan coffee shop. You are destined to fail lah di situ. Terus ada satu lagi kalau nggak salah dari 5 itu laundry, karena laundry juga udah kebanyakan. Yang lainnya gue lupa sih. Nah kira-kira bro apa? Kalau coffee shop saya setuju. Setuju ya? Too many gitu too many ya. Dan sekarang harganya udah banting-bantingan gitu ya. But then boleh masuk ke F&B. Ya, semua bisnis saya harus underline ini, garis bawahi bahwa tidak ada satu bisnis yang bisa menjamin kesuksesan semua. 100% nggak ada. Kalau ada saya masukin duitnya. Tapi dengan jaminan dong. Jangan cuma ngomong saya janji untung, tapi nggak pernah untung kan. F&B saya bersyukur sekali sama Tuhan di masa Covid ya, kita bicara masa Covid, kita buka 7 restoran. Wow. Ya walaupun nggak terlalu besar. Boleh tahu nggak restoran apa nih? Banyak ya. Nanti masukin di linknya aja bro ya. Daripada saya ngecap di sini, saya bukan promosi gitu. Lalu saya juga buka yang namanya hydroponic dalam kontainer. The first one in Indonesia. Hydroponic di dalam kontainer. Yes. Karena kenapa? Saya melihat cuaca ini is getting worse and worse. Kayak kali ini lihat El Nino-nya panjang kan? How do you get your food? How do you get your green? Kan gitu. Dan itu masih masuk ke ranahnya kesehatan nantinya. Ya, mungkin nanti karena organik dong ini berarti ya? Organik. Memang kalau ada waktu saya akan undang bro untuk launchingnya saya di tanggal 11 ini. Jadi apa yang saya sampaikan di sini harus ada barbooknya, barang bukti, gitu ya. Tadi satu coffee kalau bisa, I think is very competitive lah. Ya. Yang namanya laundry, if you have the name, why not? Jadi saya punya partner ada yang masuk ke laundry, is still doing well. Ya, is getting better. Covid yang mematikan mereka orang, but now is getting better. Dan yang bagi teman-teman muda ya, yang saya nggak punya modal, nggak banyak modalnya, you can be makeup artist. Ini yang banyak kelewatan loh ini. I never think of that. Exactly. Makeup artist. Iya, karena saya baru juga terbuka mata saya ketika anak saya kan baru menikah. You be surprised. Makeup artist itu mahal. Iya. Dan yang terkenal nih ya, bisa sampai 1 tahun udah full loh, bro. Ya, 1 tahun jadwalnya udah full. Wow. And this is not talking about 1 juta, 2 juta. 30 juta. 30 juta. Exactly. Jadi inilah yang saya harus sampaikan bahwa tidak harus bikin startup company. Wow. Use your own skill. That's your own skill itu. Exactly. Wow. And God will give you the talent kan? Itu istilahnya makeup artist, cuman gue bawa koper gue dikit, cuman 1-2 yang gue bawa ke sana, cuman gue kelir-kelir mukanya dapat duit 30 juta. Exactly. Wow. Tapi juga harus ada proses ya. Pasti. Dari awal ya harus mulai dari 500.000 entah 1 juta. Gradually lah, minta sama Tuhan juga anugerah. Wah, itu menarik banget tuh makeup. Ada lagi nggak yang lain yang kayak gitu-gitu tuh? Nggak pernah kepikir loh itu. Mungkin second episode sama bro. Ini banyak banget nih masukan nih, karena Bro Antoni ini praktisi di bidang usaha juga, di bisnis, dan udah punya jam terbang juga, dan pastinya punya banyak masukan untuk generasi berikutnya. Karena gini loh, satu hal yang kita perlu perhatikan gini, belajar sama orang yang juga udah pernah gagal dan jatuh.
dan pasti mengalami kegagalan. Udah pasti Bro Antoni ngalamin banyak proses dalam hidupnya, gagal sana gagal sini. Jadi bisa belajar kan sama orang-orang seperti ini. Nah, ini adalah masukan yang luar biasa. Dan kalau misalnya tadi dikatakan nggak punya modal, belajar untuk mengasah skill sendiri, talenta sendiri. Tinggal bawa tas kecil, kasih charge jangan terlalu besar, dengan 501 juta bisa mulai tuh jadi makeup artist, ya kan? Itu luar biasa banget sih, sesuatu proses yang akhirnya ya tetap harus pakai proses ya. Harus. Dan akhirnya bisa membawa orang ke dalam sebuah tempat yang akhirnya membuat dia bangga dengan apa yang dia lakukan. That is correct. Iya kan. Nah, apa yang diajarkan? Kalau ini kan knowledge-nya banyak nih. Apa yang diajarkan ke anak-anak? Kalau kan ini sepertinya nih Bro Antoni ini jago nih ngajarin banyak orang ya. Pasti diundang kemana-mana untuk ngajar ini ngajar ini. Anak-anak dikasih nilai apa di rumah? Nilai anak saya sendiri. Have a good character. Itu yang pertama. Iya, and saya selalu kalau saya diminta jadi pembicara, saya akan selalu ingatkan bahwa mindset changing is very important. Mindset changing is very important. Saya juga kutip dari Alkitab kok itu. Saya lupa di mana, saya bukan pendeta. Tapi begini, perbaikilah akal budimu. Wow, yes, right? Yes. Jadi bisa membedakan apa yang 12. Wah, itu baru pendeta. Saya top. Kalau saya bukan. Tapi itu benar. Saya malah mengajari mereka orang ada prosesnya. Roma 12 ya dia. Ayat berapa tadi? 1 dan 2. Dikatakan bahwa kita harus tahu membedakan apa yang benar, apa yang salah. Betul. Yang berkenan sama Tuhan ya. Betul. Dan yang terakhirnya pembaharuan budi. Perfect. Yang sempurna. Yang sempurna. Tapi kan manusia susah. Saya rasa nggak ada lah yang sempurna ya. Maka saya ganti itu ada tiga kotak. Pertamanya good, dan second one is better, and then yang terakhir excellent. Oke. Ya, karena kalau kita good, better, excellent. Exactly. Kalau mindset kita nggak bisa excellent, kita itu susah. Sekarang apa sih good itu gini? Ketika kita tidak nyolong aja, itu baru good kan? Nggak nyolong aja udah good. Iya, exactly. Seorang yang menyolong berhenti menyolong itu baru good. Ya, tapi ketika dia sudah bekerja dengan dirinya, dengan tangannya sendiri, kerja keras ya, mendapatkan hasil untuk dirinya sendiri, itu better, bro. Nah, fase ketiga, ketika dia sudah bisa memberikan kepada orang yang memerlukannya, itu baru excellent. Wow. Ketika dia bisa give kepada orang dari hasil yang dia capai, itu baru excellent. Itulah di Alkitab dikajarkan. Jadi itu karakter yang harus kita sampaikan kepada anak kita. Oh, I like that. Good, better, excellent. Yes. Jadi minta sama Tuhan, kasih tahu sama diri kita, talenta kita di mana, panggilan kita di mana. Karena kalau gue percaya gini nih, kita kalau mau pergi ke Bandung pakai mobil kita perlu diisi angin bannya. Kita perlu diservis pasti, isi bensin. Itu modal supaya mobil kita bisa bawa kita sampai ke Bandung dengan selamat. Nah, supaya kita sampai ke tujuan kita, Tuhan juga udah kasih modal buat kita. Dikasih kepribadian, dikasih talenta, dikasih kreativitas, ya, dikasih karunia lah sama Tuhan dalam hidup ini. Jadi carilah dan tanya sama diri sendiri, saya apa ya passion saya gitu ya, talenta saya apa? Karena pasti berbeda-beda sama semua orang. Kita ada yang introvert, ada yang extrovert, ya, ada yang people person, ada yang me time-nya paling banyak gitu ya, pengen sendiri. Bener, ada alpha, ada sigma. Nah, itu dia. Carilah talenta kita, gali sendiri, dan itulah biasanya arah di mana Tuhan panggil kita. Saya percaya gini loh, orang yang stabil cermat itu biasanya lebih cenderung introvert. Orang introvert ditaruh di sales pasti nggak cocok. Ya, betul ya. Pasti. Orang ekstrovert disuruh jadi akuntan bisa mati duduk ya. Karena dia butuh orang untuk menghidupi dia kan. Sekali, jadi carilah itu dalam diri kita masing-masing gitu ya. Ada berapa anak Pak Antoni? Saya cuma 2. Satu putra, satu putri. Dan usia berapa aja sekarang? Yang laki yang baru married 30, yang putri seizin Tuhan tahun depan umur 27. 27. Yes. Jadi ini semuanya sudah ditanamkan, first and foremost adalah karakter. Exactly. Wow. Kalau kita mau berhasil di bisnis pun, you must have a good character kan. Name is very important. Ketika nama kita kalau bagus, bisnis akan datang. Tapi kalau kamu sudah terkenal, Tisani, tipu sana tipu sini. Oh, Tisani tipu sana. Tipu sana tipu sini. Siapa yang mau dagang sama kita? Siapa yang berusaha? Jangan Tisani loh. Ya, tipu sana tipu sini. Oh yes. New terms. Itu saya, ya. Dan kalau misalnya interview orang dan kemudian HRD juga ketemu orang, first and foremost pastinya juga cari yang
Karakter. Iya. Lu percuma punya kemampuan hebat kalau nggak ditunjang karakter, lu bisa nyolong juga akhirnya. Exactly. Iya kan? Orang pintar banyak. Iya. Tapi orang yang jujur tidak banyak. Tidak banyak. Iya. Ada pernah juga orang bilang sama saya, orang yang mulai itu banyak, yang bersemangat, tetapi yang konsisten lebih dikit. Nah, ini ya? important. Kalau saya ngeliat dari brother punya fisik, ya, suka nge-gym kan? Iya. Pasti kan? Saya tanya bro. Iya. Bro, komitmen kan pergi ke gym? Iya. Tapi komitmen pun tidak cukup kan? Iya. Kalau tidak konsisten. Betul. Jadi banyak juga anak-anak muda bilang, Om ini umur berapa gitu kan? Saya umur 55. Nggak percaya dia orang. Saya bilang ya, bukannya apa? Kamu orang ini komitmennya oke, boleh lah. Iya. 1 minggu maunya sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi belum tentu dalam 1 bulan kamu terus-terusan bisa 2-3 kali. Iya. Benar nggak? Makanya untuk anak muda, ayolah kalau bekerja dengan tekun. Iya. Nah ini anak muda punya issue, not all ya, not all. So, again, saya juga baca di penjelasannya si Profesor Renald Kasali. Janganlah jadi strawberry generations. Apa itu strawberry generation? Jadi sangat lunak. Jadi sedikit-sedikit dia udah nggak tahan banting gitu loh. Oh, I see. Ya, kita ini dibanding-banting udah. But we always bounce back gitu kan. Udah kapalan nih. Iya. Inilah. Jadi we need to have a strong character. Dan juga kalau bekerja dengan tekun. Iya. Not on you don't kamu harus juga punya komitmen, but have to be consistent. Yes. Karena konsistensi itu adalah yang tadi namanya proses. Iya. Gitu, bro. That's really good. Komitmen tanpa konsistensi percuma. Ya, jadi komitmen harus disertai dengan konsistensi. Untuk akhirnya orang yang konsisten nggak usah banyak ngomong, dicari sama orang pasti. Yes. Udah jadi kesaksian hidup pastinya kan. Betul. Bahkan dimintai pendapat sama orang lain. Gila lu udah 10 tahun konsisten banget hidup lu gitu ya, misalnya. Jadi sebuah testimonial gitu bagi hidupnya. Why many people want to follow your podcast? Karena you're consistent. Oh, oke. Thank you. That's correct, right? Bro, thank you banget udah datang ke sini. Kasih dong pesan-pesan buat semua teman-teman yang masih muda nih, yang baru mau masuk ke dalam dunia marketplace. Go ahead, silakan. Well, saya bukannya mau nakut-nakutin. Tahun 2024 kelihatannya akan lebih berat daripada 2023, which is 2023 is good, still okay. Tapi kita lihat ya, banyak industri-industri juga salesnya juga turun. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa dengan kerja tekun, kerja keras, kita pasti terpelihara sama Tuhan. Amin. Okay, there's no time to die. Yeah. Tell yourself, saya bisa dengan Tuhan. Amin. Thank you so much. Sahabat Kopi, jangan lupa ya, mulai semuanya dengan build your character first. Udah gitu, komitmen tanpa konsistensi itu percuma. So do everything with consistency, dan saya percaya kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena kalau kita mau jadi good, nggak cukup. Kita harus jadi orang yang better dan akhirnya excellent. Bahkan bisa membantu orang lain. Yes. So sahabat Kopi, jangan lupa follow, subscribe, dan like Billy's Coffee Table di TikTok, IG, dan juga YouTube. Until next time, God bless you. Ngopi dulu.